dengan NIM 2023-100-260677. Di sini saya akan membahas topik yang kelima, yaitu tentang manajemen kurikulum dan peserta didik pada lembaga pendidikan Islam. Dan dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Ihwanul Mutakin. Selamat menyaksikan. Lembaga pendidikan Islam itu memegang peran penting dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen kurikulum dan peserta didik menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan pembelajaran. Jadi, pada intinya, keberhasilan proses pembelajaran itu sangat bergantung kepada manajemen kurikulum dan juga peserta didik yang efektif. Oke, di sini yang kita bahas adalah manajemen kurikulum dan manajemen pendidikan. Oke, kita masuk ke manajemen kurikulum. Di poin A yaitu pengertian dan ruang lingkup kurikulum. Nah, di sini kurikulum merupakan sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Nah, ruang lingkupnya meliputi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Kita akan bahas perencanaannya, yaitu dalam artian perencanaan di sini adalah membangun rencana pembelajaran yang selaras dengan visi dan misi lembaga, kebutuhan daerah, dan kondisi sekolah. Nah, kalau yang kedua yaitu pengorganisasian. Dalam artian di sini itu mengatur dan mengkoordinasi sebuah komponen kurikulum seperti materi, metode, dan evaluasi. Nah, yang ketiga yaitu adalah pelaksanaan. Nah, di mana pelaksanaan ini menjalankan proses pembelajaran di kelas sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang keempat yaitu evaluasi. Nah, di mana evaluasi ini menilai efektivitas kurikulum dan melakukan keperbaikan yang diperlukan saja. Selanjutnya di sini poin ke B yaitu komponen-komponen manajemen kurikulum. Nah, di mana komponen-komponen manajemen kurikulum ini terdapat meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu tujuan. Nah, di mana tujuan ini adalah menentukan arah dan hasil yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu isi kurikulum. Nah, isi kurikulum di sini yaitu menentukan materi pelajaran, materi aktif seperti sikap dan perilaku, dan materi psikomotorik yaitu keterampilan. Nah, yang ketiga yaitu metode atau strategi. Nah, di mana metode atau strategi ini menerapkan metode pembelajaran yang sesuai materi dan tujuan kurikulum. Yang keempat di sini adalah evaluasi. Nah, di mana evaluasi ini menilai hasil belajar siswa yang proses pembelajarannya secara komprehensif. Di poin yang ke C yaitu prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Nah, prinsip-prinsip manajemen kurikulum di sini meliputi beberapa hal. Yang pertama, produktivitas, di mana produktivitas ini memastikan hasil belajar siswa dengan tujuan kurikulum. Yang kedua yaitu demokratisasi. Nah, demokratisasi di sini menempatkan siswa, guru, dan pengelolaan pendidikan pada posisi yang seimbang dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu kooperatif.
Nah, di mana kooperatif ini mendorong kerjasama yang positif dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan kurikulum tersebut. Nah, yang keempat yaitu efektivitas dan efisiensi, di mana efektivitas dan efisiensi ini memastikan kegiatan manajemen kurikulum memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Nah, yang kelima yaitu mengarahkan visi, misi, dan tujuan, yaitu memastikan semua kegiatan manajemen kurikulum itu sejalan dengan visi, misi, dan tujuan lembaga. Oke, di sini masuk poin ke D, yaitu fungsi manajemen kurikulum. Nah, fungsi manajemen kurikulum ini juga meliputi beberapa hal juga. Yang pertama itu adalah perencanaan kurikulum. Nah, di mana perencanaan kurikulum ini membuat rencana pembelajaran yang detail dan terstruktur. Yang kedua yaitu pelaksanaan kurikulum. Nah, pelaksanaan kurikulum ini yaitu melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana dan metode yang tepat. Yang ketiga yaitu penilaian kurikulum. Nah, penilaian kurikulum yaitu menilai efektivitas kurikulum dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum ini merupakan yaitu melakukan pembaruan dan penyempurnaan kurikulum secara berkala. Oke, selanjutnya kita bahas tentang manajemen peserta didik. Nah, di poin pertama yaitu tentang pengertian dan tujuan. Nah, manajemen peserta didik itu merupakan proses pengaturan kegiatan yang berhubungan dengan proses peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan khususnya yaitu meliputi 3 hal. Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik. Dan yang kedua yaitu menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat, dan minat. Yang ketiga yaitu menyalurkan aspirasi. Nah, di sini yang poin pertama yaitu tadi meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor, di mana itu ya menyalurkan dan mengembangkan potensi siswa itu secara optimal. Nah, yang kedua itu tadi menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat, dan minat, yaitu membantu siswa untuk menemukan dan mengembangkan bakat dan minatnya. Yang ketiga yaitu menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik, yaitu menjadi wadah bagi siswa untuk mengekspresikan apresiasi dan kebutuhannya. Selanjutnya di poin ke B yaitu fungsi manajemen peserta didik. Nah, fungsi manajemen peserta didik itu meliputi beberapa poin. Yang pertama, pengembangan individualitas, yaitu di mana pengembangan individualitas ini membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan umum, bakat, dan minatnya. Nah, yang kedua yaitu pengembangan sosial. Nah, di mana pengembangan sosial ini membantu siswa berinteraksi dengan baik dengan teman sebaya, keluarga, dan lingkungan. Yang ketiga yaitu menyalurkan aspirasi dan harapan. Nah, di mana menyalurkan aspirasi dan harapan ini yaitu dengan cara memfasilitasi siswa dalam menyalurkan hobi, kesenangan, dan minatnya. Yang keempat yaitu pemenuhan
kebutuhan, dan kesejahteraan. Nah, pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan di sini yaitu memenuhi kebutuhan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Oke, di sini saya akan menyimpulkan di poin yang kelima yang dari tadi kita bahas ini. Nah, yaitu kesimpulannya, manajemen kurikulum dan manajemen peserta didik merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam membangun lembaga pendidikan Islam yang efektif. Nah, kurikulum yang berkualitas dan manajemen peserta didik yang baik dapat menghasilkan lulusan yang memiliki akhlak mulia, berilmu, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Oke, nah dari yang tadi kita bahas itu referensinya saya mengambil di jurnal Zuber Sumiati dan Ratna M 2024 Manajemen Kurikulum Lembaga Pendidikan Islam, Jurnal Magister Pendidikan Islam Vol 4 nomor 1 Juni 2024, dan M. Aditya Firdaus Sofia Ratna Awaliyah F dan Muhammad Eri Hadiana 2020 Manajemen Peserta Didik Pendidikan Islam, Islamic Management, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol 5 nomor 1 2020. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Sampai berjumpa di topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.